Terima kasih, maaf Taruna Taruni karena terpotong. Datanya sudah penuh nih di HP saya nih ya. Space-nya sudah terbatas ya. Tapi kita lanjutkan dengan aturan 9. Jadi pada aturan 9 ini adalah aturan pada alur pelayaran sempit atau disebut dengan narrow channel. Pada A dan B ya. Pada A katakan kapal yang melayari sepanjang alur pelayaran sempit atau alur pelayaran harus menjaga melaju sedekat mungkin dengan bagian luar dari alur pelayaran sempit atau alur pelayaran pada lambung kanannya sepanjang aman dan dapat dilaksanakan. Ini maksudnya ya. Jadi saya gambarkan di sini. Sepanjang dapat Anda laksanakan pada gambar ini ya. Sepanjang dapat Anda laksanakan, maka diusahakan kita itu berlayar pada alur pelayaran sempit, biasanya di sungai atau selat-selat. Diusahakan kita merapat di lambung kanan juga sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak membingungkan kapal yang depannya. Kalau kita ke tengah, dikhawatirkan kita akan keluar daripada alur kita ya, karena ini adalah alur pelayaran kita. Ini alur balik. Kalau Anda ke tengah, ini ke tengah akan bertemu dan terjadi keburukan. Maka supaya tidak terjadi hal yang demikian, maka diusahakan kita berlayar sepanjang dapat dilaksanakan, kita menjaga jarak di sebelah kanan kita sedekat mungkin dengan bagian luar ya daripada auto limit ini. Ini adalah hanya. Kemudian B mengatakan kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter atau kapal layak tidak boleh menghalangi lintasan kapal yang hanya aman berlayar di dalam alur pelayaran sempit atau alur pelayaran. Jadi kapal-kapal ikan ya di sini ya. Kapal-kapal ikan itu tidak boleh menghalangi lintasan kapal-kapal ini ya. Tidak boleh ya, kapal-kapal layar, kapal ikan, kapal panjangnya kurang 20 meter tidak boleh. Mengapa? Karena biasanya kapal-kapal ikan itu senangannya berlayar tuh di belakang sini nih. Karena di sini itu kalau ada baling-baling berputar banyak ikan di sini. Maka kapal-kapal kecil mengejar di sini nih. Bahayanya kapal di belakangnya lagi terhalang lintasannya. Ini suatu alasannya. Walaupun di aturan 13 mengatakan kalau di laut lepas kapal-kapal tenaga, kapal besar harus menghindari kapal-kapal layar ya. Kapal penangkap ikan, kapal terbatas olah geraknya, kapal tidak dapat diolah gerak, itu ya, itu 13. Tapi di aturan 9 ini kita tetap ya, kapal-kapal kecil, panjang kurang dari 20 meter, kapal layak, kapal ikan tidak ya, tidak boleh menghalangi lintasan kapal yang hanya aman berlayar di perairan itu. Itu antaranya kapal yaitu B, C tadi. Kemudian D, kapal tidak boleh memotong perairan sempit atau alur pelayaran bila pemotongan tersebut menghalangi lintasan kapal yang hanya aman berlayar di dalam perairan sempit atau alur pelayaran. Kapal yang disebut terakhir bila ragu dan untuk memberi perhatian kepada kapal yang memotong boleh memberikan isyarat bunyi sebagaimana ditentukan pada aturan 34D ya. Jadi kita bisa bunyikan ya suling ya, ragu-ragu suling pendek ya. Ini kita ragu-ragu terhadap lintasan kapal. Jadi kalau ada kita sedang berlayar atau kita sedang berada di dalam, kita tidak boleh memotong alur pelayaran ini sepanjang pemotongan itu menghalangi kapal lain ya.
Misalnya Anda dari samping kanan langsung masuk perairan, ya, langsung memotong, nah itu tidak diperkenankan. Kemudian saya lanjutkan lagi. Bagian C. Di alur pelayaran sempit atau alur pelayaran, kapal boleh melakukan penyusulan apabila kapal yang akan disusul telah memberikan persetujuan. Kapal yang akan menyusul harus membunyikan isyarat bagaimana, ya, diatur pada aturan 34C1. Kapal yang akan disusul apabila menyetujui harus membunyikan isyarat sebagaimana ditentukan pada aturan 34C2 dan mengambil tindakan-tindakan untuk disusul secara aman. Apabila ragu-ragu, ia boleh membunyikan isyarat sebagaimana ditentukan pada aturan 34D, ya. Jadi kalau Anda sedang menyusul, maka harus tanya pada kapal yang akan disusul, ya. Ya, gambar ini. Apabila Anda akan menyusul, ya, maka minta, ya, bunyikan satu suling pendek, ya, maaf, bisa Anda cek pada aturan 34, ya, kalau Anda menyusul. Sini, ya. Jadi apa? Katakan apabila saling melihat di alur pelayaran sempit atau alur pelayaran, kapal yang akan menyusul kapal lain harus memenuhi ketentuan pada alur aturan 9, ya, dengan menunjukkan bahwa isyarat bunyi dengan sulingnya sebagai berikut: 2 tiup panjang diikuti dengan 1 tiup pendek. Jadi kalau Anda menyusul dari sebelah kanan, ya, maka sulingnya adalah 2 tiup panjang, ya, jadi 1 tiup pendek. Kalau sebelah kanan, sebelah kiri 2 panjang, 2 pendek, itu sebelah kiri. Ini kanan, ya, ini kiri, ya. Jadi kalau Anda menyusul, tentunya ada etika di sini, yaitu menurut good seamanship. Ini good seamanship, ya, buat aturan. Kalau Anda menyusul, dia harus memberi jawaban. Boom, boom, nyusul kita, ya. Kalau dia diam, dia tidak mengendaki disusul, ya. Tapi kalau Anda tetap menyusul, akan ada 5 pendek, boom, 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 ya. Kalau Anda disusul, Anda tidak mau, dia tetap menyusul, maka Anda kasih peringatan, ya. Katakan, ya, 34D, ya. Jadi 34D itu mengatakan kalau Anda tidak mau disusul,
ya. Kalau saya baca, kalau Anda tidak menginginkan disalib pada aturan ini ya, Anda menekan dan Anda mengatakan ragu-ragu, Anda bisa membunyikan 5 kali pendek dengan cepatnya, boom, 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 gitu ya. Tapi kalau Anda setuju, jawabannya Anda adalah boom, 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 boom. Ini setuju ya. Ini setuju. Kalau ini ragu-ragu ya, nanti Anda bisa cek di buku. Maka Anda harus paham dan kuasai ya. Tetapi dalam hal ini adalah hukumnya, aturannya bagaimana kita sedang berada di dalam ruang sempit. Kalau kita menyusul, etikatnya kita beritahu ya. 2 kali itu panjang, 1 pendek kalau sebelah kanan, 2 kali panjang, 2 pendek kalau kita nyalip sebelah kiri. Kalau iya, 1 panjang, 1 pendek, 1 panjang. Kalau tidak mau, 5 kali itu pendek. Ini di aturan ya. C1. Tetapi katakan lagi, yang menyusul ini juga tidak dibebaskan akapa ya. Yang menyusul dan kewajibannya sebagaimana ditentukan pada aturan 13. Aturan 13 itu penyusulan. Jadi kapal yang menyusul pada aturan 13 ini tidak dibebaskan juga. Artinya Pak, Anda tidak boleh langsung memaksa ya, karena kewajibannya menyusul itu adalah ya, kita harus bebas ya. Bebas ya, membebaskan kapal kita susul ya, ke kapal kita ya. Kita susul pun kita tidak boleh langsung memotong, kita harus betul-betul bebas baru kita bisa bergerak kemana ya, sesuai dengan tujuan kita. Nah, yang menarik lagi adalah I1 ini, L ini, kapal yang berlayar di dekat tikungan atau di bawah di daerah alur pelayaran sempit, di mana kapal-kapal lain terhalang penglihatannya, harus ya, bernavigasi dengan sangat berhati-hati dan membunyikan isyarat sebagaimana ditentukan pada aturan 34C. Jadi kalau Anda mau belok ya, maka harus Anda bunyikan 1 suling panjang, boom ya, boom, agar kapal yang di depan ini lebih berhati-hati. Mengapa demikian? Pertanyaan saya adalah, mengapa kita harus membunyikan? Ya karena saling tidak melihat ya. Tapi yang terpenting adalah ada yang berbahaya di sini waktu Anda belok, ada pendangkalan di sini. Maka Anda tidak bisa persis ya seperti tadi, mungkin Anda agak keluar. Disinilah kapal itu menjaga jarak. Karena tahu ini belokan ini ya seperti di Palembang itu. Pasti ini. Walaupun dikeruk nanti akan timbul lagi di pendangkalan ini. Maka Anda harus berhati-hati dan bunyikan 1 panjang ya. Maka kapal yang di sini pun harus berhati-hati ya untuk menghindari situasi tadi ya. Apabila keadaan memungkinkan, setiap kapal harus menghindari berlabuh jangkar di alur pelayaran sempit. Jadi sepanjang dapat dilaksanakan, dilarang berlaku jangkar ya, di alur pelayaran sempit sepanjang dapat dilaksanakan. Demikian Taruna, Anda bisa mengisi absen ya dengan cara